Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, Salam. Jumpa lagi pada malam ini 1 April 2022. Sungguh luar biasa, Tuhan sudah antar kita memasuki hari pertama di bulan yang baru, bulan April 2022. Tentu di hari pertama ini banyak hal sudah kita lakukan. Mari kita sudah menerima malam pemberian Tuhan, kita menyatakan syukur kita kepada Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih karena Bapa begitu setia mendampingi kami, menjalani dan melewati hari-hari hidup kami. Dan akhirnya kami sudah tiba di bulan April, hari pertama di 2022. Terima kasih Bapa, kami mau menyatakan syukur kami kepadamu dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Datanglah dan berkati kami sekalian. Demi Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, padamu kami berdoa dan menyambut firman-Mu. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita akan membaca kebenaran firman Allah dalam kitab Yesaya 48, ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Dan saya akan membaca ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ketiga. Umat Tuhan nanti dapat membacakan ayat-ayat selanjutnya. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhan menciptakan masa depan yang baru. Dengarlah firman ini, hai kaum keturunan Yakub yang menyebutkan dirinya dengan nama Israel dan yang adalah keturunan Yehuda, yang bersumpah demi nama Tuhan dan mengakui Allah Israel, tetapi bukan dengan sungguh-sungguh dan dengan tulus hati. Bahkan mereka menyebutkan dirinya menurut kota kudus, dan mereka bertopang kepada Allah Israel, Tuhan semesta alam namanya. Firman Tuhan, hal-hal yang terjadi di masa yang lampau telah kuberitahukan dari sejak dahulu. Aku telah mengucapkannya dan telah mengabarkannya. Kemudian dengan sekonyong-konyong aku melaksanakannya juga, dan semuanya itu sudah menjadi kenyataan. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus. Kalau kita mau jujur di dalam kehidupan ini, sebagai manusia kita punya kecenderungan untuk merasa bangga, atau lebih tepat membanggakan diri terkait dengan berbagai peristiwa yang kita alami di dalam kehidupan kita. Kecenderungan itu rasanya begitu kuat mengikat kehidupan kita umat manusia, sehingga seringkali kita dengar ada ungkapan untung beta. Beta dulu baru bisa, kalau tidak mungkin susah. Ternyata perasaan bangga itu terus mengikat kehidupan setiap kita. Dan memang kita mesti berwaspada terhadap keadaan ini. Sebab kalau ini terus terjadi dalam kehidupan kita, maka kita bisa sampai pada satu titik di mana kita akan membanggakan diri kita sebagai penentu dari sejarah kehidupan dunia ini. Kalau kita tidak berwaspada, kita akan bisa sampai pada titik ini. Dan itu sebuah tanda yang membahayakan bagi kehidupan kita sebagai umat ciptaan Tuhan. Bapak
Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya kecenderungan untuk merasa bangga pada diri sendiri itu sudah terjadi dalam sejarah perjalanan umat manusia. Dan khususnya kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya, ternyata itu terjadi di saat Yesaya hadir sebagai sang nabi yang Tuhan tempatkan untuk mengingatkan Israel supaya berwaspada terhadap kecenderungan ini di dalam hidup mereka. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, sesungguhnya Israel itu adalah sebuah bangsa yang dipilih dan yang ditetapkan oleh Allah sendiri. Dan Allah sudah mendampingi mereka dan berkarya dengan begitu luar biasa di dalam sejarah perjalanan bangsa itu. Allah sungguh-sungguh menyatakan kedaulatannya bagi kehidupan bangsa itu. Tetapi dalam perjalanan waktu, ternyata bangsa ini kemudian berusaha untuk membelakangi Tuhan, melupakan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Mereka lupa pada sejarah perjalanan yang mereka alami, bahwa Allah sedang bekerja di dalam sejarah dunia untuk bisa dapat menolong mereka sebagai sebuah bangsa yang sangat spesial di hadirat Tuhan. Tapi dalam kenyataannya ternyata mereka tidak mau dengar kepada Tuhan. Mereka justru mendengarkan diri mereka sendiri. Mereka akhirnya dikenal sebagai bangsa yang tegar tengkuk, bangsa yang keras kepala, dan bangsa yang kepala batu. Ini dinyatakan oleh Tuhan kepada Israel karena mereka sudah sampai pada satu titik yang sungguh amat mengecewakan Tuhan dalam perjalanan hidup mereka. Kalau kita belajar pada ayat selanjutnya, kalau kita perhatikan pada ayat yang ke-18 dari kitab Yesaya 48, di sana perasaan kecewa itu dinyatakan melalui sang nabi. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Maka keturunanmu akan seperti pasir, dan anak cucumu seperti kersik banyaknya. Nama mereka tidak akan dilenyapkan atau ditiadakan dari hadapan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, ternyata Israel dalam banyak kesempatan tidak lagi melibatkan Allah di dalam seluruh perencanaan hidup mereka. Mereka sudah bangga pada diri mereka sendiri, pada kekuatan mereka sendiri. Mereka anggap mampu sendiri dan bisa menopang hidup mereka sendiri. Tapi dari sikap hidup yang demikian ini, kita belajar bahwa ternyata Israel lupa sejarah dalam hidup mereka. Lupa bahwa manusia itu diciptakan oleh Tuhan, lalu dipelihara oleh Tuhan, dan Tuhan boleh menjaga dan melindungi sedemikian rupa. Tuhan memberi pembelaan yang begitu hebat bagi kehidupan umat manusia. Bahkan Tuhan terus berkarya dengan begitu luar biasa untuk keselamatan umat manusia. Karena itu Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kita harus sadar bahwa Tuhan lah yang telah memakai sesama kita untuk menolong kita dalam mengalami berbagai kehidupan yang luar biasa di dalam hidup ini.
Karena itu semestinya kita bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita. Kita tidak boleh bangga apalagi menyombongkan diri dan menganggap diri kita menjadi satu-satunya penentu sejarah hidup dunia ini. Jangan pernah kita lakukan itu. Israel itu dalam bacaan tadi kalau kita perhatikan, menyebut diri mereka sebagai bangsa yang religius, sebagai keturunan Yakub yang bersumpah demi nama Tuhan. Tapi firman Allah katakan dalam ayat yang pertama dan kedua tadi dalam Yesaya 48, itu mereka lakukan hanya sebagai sebuah formalitas. Mereka tidak sungguh-sungguh mengakui Tuhan sebagai penentu sejarah hidup mereka. Itulah sebabnya Tuhan menegur mereka dan mengingatkan kepada bangsa itu bahwa mereka adalah bangsa yang tegar tengkuk. Mereka adalah bangsa yang keras kepala dan kepala batu. Mereka mudah melupakan pemeliharaan Tuhan, perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Dan mereka mudah berpaling dan mau bersandar kepada berhala-berhala bisu di dalam kehidupan mereka. Ini tentu sebuah sejarah perjalanan hidup yang amat menyedihkan bagi kehidupan bangsa ini. Karena itu, Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, Tuhan mau mengingatkan kepada Israel supaya mereka mesti sungguh-sungguh mengakui tentang kedaulatan Tuhan. Dan itu harus mereka lakukan itu. Dan mereka sudah harus mulai mendidik anak-anak mereka, mengingatkan anak-anak mereka tentang keberadaan Tuhan dan kedesatan serta kedaulatannya. Dan itu sudah harus diketahui sejak dini oleh anak-anak mereka. Mereka tidak boleh bangga pada diri sendiri, tapi mereka harus menunjukkan kepada keturunan mereka bahwa mereka ada karena Allah. Karena itu dalam kitab Ulangan pasal 6 ayat yang ke-7, di sana dengan jelas Allah berfirman kepada orang-orang tua Israel supaya mereka harus mendidik anak-anak mereka sungguh-sungguh mengenal kepada Tuhan. Tapi bukan sebuah pengenalan sekedar formalitas belaka, tapi mesti benar-benar total, berserah diri penuh pada pemeliharaan Tuhan di dalam hidup mereka. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, belajar dari kehidupan orang-orang Israel pada zaman Nabi Yesaya ini, mari masing-masing kita dapat berefleksi diri. Bisa saja sebagai umat Tuhan hari ini kita sedang rajin mengikuti ibadah-ibadah, tetapi kita tidak lakukan itu sebagai sebuah penyembahan yang total, tapi hanya merupakan sebuah aktivitas formal saja dalam hidup kita. Jangan pernah itu terjadi. Kita tidak boleh mengikuti ibadah-ibadah hanya sekedar sebagai sebuah formalitas, tapi harus ada dalam satu keyakinan yang sungguh bahwa memang kita membutuhkan Tuhan, karena Tuhanlah penentu sejarah kehidupan kita. Karena itu kita butuh Dia. Itulah sebabnya kita mau berjumpa dengan Dia melalui aktivitas peribadahan kita, tapi bukan sekedar sebuah formalitas belaka. Jangan pernah kita meniru kebiasaan Israel yang hanya memanggil nama Tuhan tetapi tidak dengan sungguh-sungguh, hanya sebagai sebuah formalitas pada waktu itu di zaman Nabi Yesaya. Jangan kita mengulangi praktek hidup yang demikian. Itu tidak menolong masa depan kita dan keselamatan kita. Karena itu, kalau sekarang ini kita sedang menjalani hari-hari hidup kita dalam ibadah-ibadah kita hanya sekedar sebuah formalitas, maka kita harus mengalami pertobatan terhadap sikap hidup yang demikian. Kita harus benar-benar membutuhkan Tuhan di dalam hidup ini,
Karena itu kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui mesbah keluarga kita. Kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah di gereja. Kita mau berjumpa dengan Tuhan melalui ibadah-ibadah di keluarga-keluarga kita, di tetangga-tetangga kita. Kita mau lakukan itu dengan serius dan sungguh-sungguh total. Bukan sekedar sebuah formalitas dalam hidup kita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Supaya dengan demikian kita benar-benar menjadi imamat yang rajani dan bangsa yang kudus dan umat kepunyaan Tuhan di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Tindakan-tindakan untuk melakukan relasi dengan Tuhan hanya sekedar formalitas yang pernah dilakukan oleh para pendahulu kita di zaman Nabi Yesaya, itu ternyata tidak berkenan kepada Tuhan. Dan kita tidak boleh mengulangi itu di hari ini, di zaman kita sekarang ini. Kita mesti benar-benar total dengan Tuhan dalam seluruh aktivitas peribadahan yang kita kerjakan. Biarlah kita meminta tuntunan Roh Kudus supaya memberkati kita untuk kelanjutan hidup kita di sepanjang hari-hari hidup yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Tuhan kiranya memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu yang terus melawat kami. Kalau di dalam perjalanan hidup kami ada roh kebanggaan diri sendiri yang mengakibatkan kami mengalami perasaan congkak dan sombong dalam hidup ini, kami minta supaya Tuhan tolong kami. Supaya kami benar-benar menghormati Tuhan dan menyatakan penyembahan yang sungguh-sungguh total dengan Tuhan. Sesungguhnya kami sangat terbatas. Hanya Tuhan satu-satunya penentu sejarah hidup kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang terus melawat kami dan mengingatkan kami selalu supaya kami tidak terus salah dalam perjalanan hidup kami dan keputusan-keputusan hidup. Tapi kami segera kembali atas peringatan-peringatan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Malam ini hamba terus berdoa untuk umat-Mu yang dalam keadaan sakit. Baik di rumah-rumah sakit di kota ini maupun di rumah-rumah sakit di luar daerah ini. Di Surabaya, di Jakarta, di Bandung dan di mana saja umat-Mu sedang mencari pertolongan. Malam ini hamba berdoa. Tangan Tuhan terulur untuk memberkati umat-Mu. Supaya di dalam urapan Tuhan itu, perlindungan Tuhan dan lawatan Tuhan, umat-Mu biarlah Tuhan tolong untuk mengalami pemulihan ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Juga umat-Mu yang dalam keadaan susah dalam kehidupan ekonomi keluarga, susah dalam usaha dan pekerjaan. Hamba mau berdoa, bukalah pintu berkat-Mu dan berkati umat-Mu senantiasa. Supaya umat-Mu dapat hidup dari berkat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Malam sudah menjadi bahagian buat kami. Sesaat lagi kami akan beristirahat. Tapi malam ini hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami dan pemerintah kami. Para pemimpin bangsa kami sedang memimpin di satu zaman yang penuh dengan kesulitan, tantangan dan cobaan. Karena itu beri kemampuan kepada para pemimpin bangsa kami. Kepada Bapak Presiden, kepada para gubernur, kepada para bupati, wali kota dan seluruh jajarannya. Dan seluruh pemimpin bangsa ini Tuhan, Roh Tuhan mengendalikan kehidupan mereka untuk memimpin bangsa ini dengan baik. Juga kepada semua kami sebagai rakyat, ajar kami untuk saling menghormati pemimpin bangsa kami. Supaya kami menciptakan suasana damai di rumah bersama kami Indonesia. Dan khususnya di kota, di provinsi kami dan di kota Kupang, kota Kasih, di mana kami menjadi bagiannya. Terima kasih Bapa. Kami akan beristirahat malam ini. Karena itu kami minta kepadamu, datanglah dan tumpangkanlah tangan-Mu ke atas kami, supaya kami beristirahat dengan aman. Ini doa kami, ini sembah kami. Demi Kristus kami berdoa, serta mengucap syukur. Amin. Umat Tuhan yang terkasih dalam Yesus Kristus, selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan terus melindungi dan memberkati umat Tuhan sekalian. Salam.